الحمد لله الذي سهل للعبادة طريق العبادة في يوم القيامة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم العظيم: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا نقول تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق الله العلي العظيم. صدق نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Jumat yang berbahagia ini, penghulu sekalian hari, raja sekalian hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita 4 nikmat yang tidak pernah dilupakan Allah. Adanya umat Islam diberikan Allah, kemudian diberikan dan ditanamkan di dalam hati dan jiwa kita keimanan, kemudian didatangkan oleh Allah nikmat kesehatan, kemudian didatangkan oleh Allah yang namanya nikmat kesempatan. Tak ada yang lebih penting daripada yang 4 itu. Islam agama kita tertanam iman di dalam hati, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan beserta kesempatan. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini manusia pilihan Allah telah memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Banyak orang yang kadang-kadang mendapatkan sehat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesempatan belum ada. Kita yang pada hari ini duduk di dalam rumah Allah yang kita cintai ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan nikmat sehat dan kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh apa yang ada di langit dan menghamburkan seluruh apa yang ada di bumi, maka posisi kita selaku manusia di tengah-tengah pada waktu itu, apa yang dinamakan dengan kesempatan ini? Ini adalah kita akan murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita haturkan buat seorang arwah junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhiradan nas min az-zulumat ila an-nur. Akhir dan para sekalian hadirin yang tak ada Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan daripada sekalian umat. Beliaulah manusia yang pertama sekali merasakan kelaparan di saat umatnya pada waktu itu. Belum merasakan yang namanya kelaparan, dan beliaulah pemimpin manusia yang terakhir kali merasakan kenyang, yang mana pada saat itu umat yang telah merasakan yang namanya kekenyangan. Ini adalah peribahasa dan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa cinta dan sayang Nabi
kepada kita selaku umatnya, apalagi kita yang di akhir zaman ini. Satu di antara kita tidak ada yang pernah berjalan kaki dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antara kita tidak ada pernah yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal sejarah, risalah, kisah yang kita dengarkan pada hari ini. Maka untuk membuktikan cinta kita itu kepada penghulu pemimpin kita, mari kita kirimkan sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat singkat ini bentarnya di akhir kelak nanti kita diberikan oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hati melangkah lebih jauh, terlebih dahulu hati mengingatkan kepada diri hati sendiri dan kepada jemaah sekalian, agar senantiasa mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamillahi wa tayyibun nawahi. Jalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan seluruh perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat hidup di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah Jumat, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya pertumpahan darah. Pertumpahan darah dalam arti kata ibunya, jangan ada yang menyakiti antara satu dengan yang lain. Apalagi kalau seandainya sampai menzalimi, memfitnah, menghasut, iri dengki antara sesama tetangga, antara sesama pemilih, antara sesama keluarga dan lain sebagainya. Ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita tentang kurban, bahwa kurban ini adalah sebuah tanggung jawab kita yang telah melata di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bicara tentang kurban, apa sih hukumnya kurban ini? Imam Hanafi menjelaskan bahwa hukum kurban itu adalah wajib. Sementara tiga mazhab imam yang lainnya, Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki mengatakan bahwa kurban itu adalah hukumnya semua agama. Tiga mazhab yang mengatakan bahwa kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Satu mazhab yang mengatakan bahwa kurban itu adalah wajib. Tetapi tidak ada yang saling menyalahkan. Kalau bapak-bapak dan saudara-saudara ingin membuat hukum kurban itu wajib, silahkan dibuat. Andai kata kalau seandainya kita mendeklarasikan bahwa kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, tidak juga masalah. Dua-dua pendapat ini adalah pendapat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan apa yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa tujuan, apa fungsi daripada apa yang kita kurbankan di jalan Allah itu sendiri? Yang pertama, fungsi kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berikutnya, sebagai untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berikutnya, menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tak ada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu hari yang lalu kita lewati, yaitu selain daripada menyembelih hewan kurban ataupun binatang ternak. Maka empat ini adalah tujuan dan fungsi di sana kita menjalankan kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memang betul-betul berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa hati dan ikhlas dan tulus, insyaallah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tentang kurban berawal dan diawali oleh manusia yang pertama ada di
ibunya dapur kita Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Adam alaihi wassalatu wassalam dengan istrinya yang bernama Hawa memiliki 4 anak, 2 kali periode kembar. Yang pertama lahir Qabil dan Iklimia, kemudian pada periode kembar yang kedua lahir Habil dan Layuda atau Labuda. Maka pada hari itu tidak ada satu orang manusia pun hidup mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada Adam, istri dan anak-anaknya. Maka perlu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sekiranya Adam ini menikahkan dan mengawinkan anaknya yang keempat ini dengan secara nikah selang-seling. Dengan mendengar pernyataan apa yang dikatakan oleh Adam alaihi wassalam, betul tidak menerima. Rasa iri, rasa dengki, rasa dendam di dalam hati Qabil ini sangat jelas ternampak sekali daripada apa yang dikeluarkan oleh omongannya. Berlalunya waktu singkat dengan cerita ini, yaitu akhirnya Qabil tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Adam alaihi wassalam. Akhirnya terjadi sebuah pembunuhan, mati si Habil, kemudian hidup si Qabil. Habil ini disebabkan mati adalah karena dibunuh oleh si Qabil. Sementara Habil dan Qabil berkorban pada hari itu sama-sama berkorban. Yang diterima oleh Allah cuma korbannya si Habil. Kenapa demikian? Karena korban yang Qabil persembahkan pada hari itu adalah dari buah-buahan yang busuk sekalipun banyak, sementara si Habil itu yang dipertimbangkan adalah hewan binatang ternak yang menjadi pilihannya pada hari itu. Saudara Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berlakunya masa dari masa ke masa, dari cerita ke cerita, sejak Nabi Adam alaihi wassalam kemudian masuk ke dalam cerita Abdul Muttalib dengan anaknya yang bernama Abdul Muttalib. Bila mana Adam alaihi wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar imannya harus mengorbankan anak-anaknya. Perasaan anak-anaknya berbeda dengan Abdul Muttalib dengan ayah daripada Abdullah. Sementara Abdullah ini adalah bapak daripada Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian syariat itu sampai kepada Nabi Ibrahim bin Ismail alaihi wassalam. Dan pada hari ini syariat Nabi Ibrahim alaihi wassalam yang kita lanjutkan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis percaya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atan wa lam yadah fala yuhribanna musawwan. Siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan rezeki, kelapangan hidup, sanggup rasanya dia untuk berkorban, tetapi dia tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada yuqrabanna wasalla, maka jangan dekati tempat solat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tegasnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwa korban ini adalah jalan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini bagi bapak-bapak yang telah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menundukkan kepala ini, menadahkan kedua tangan kita, ikrar di dalam hati sama-sama bahwa korban tahun ini yang kita laksanakan hendaknya tanpa terkecuali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi saudara-saudara bapak-bapak yang pada hari ini dan pada tahun ini belum diberi oleh Allah kelapangan rezeki untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di tahun depan hendaknya dilapangkan oleh Allah rezekinya supaya dapat berkorban. Dari tahun ke tahun hendaknya bertambah orangnya yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hikmah dan pelajaran dari korban itu sendiri adalah
Yang pertama sekali di dalam mengeluarkan sesuatu apa yang kita miliki dan kita punya haruslah dengan rasa tulus dan rasa ikhlas. Kalau seandainya tidak di dalam hal berkorban saja, bersegera memberikan bantuan kepada orang lain, membantu anak yatim, kalau seandainya ini sudah kita lakukan, tanamkan di dalam hati apa yang kita sumbangkan pada hari itu, jaga hendaknya dikit-dikit lagi sampai kita meninggal dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali demikian khutbah singkat kita pada Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hendaknya menjadi iktibar bagi kita bersama yang mendengarkan, terutama bagi kami khotib yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sahhala min ibadati tawfiqan ibadati fi yawmil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqbalu ya ulil amsar la'allakum turhamun.